Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngebahas si Poco M3. Karena si Poco M3 ini baru aja dapat update 12.0.7 ya guys ya. Ini bisa dibilang lengkap dari 12.0.5 dan di sini langsung naik ke 12.0.7. Dan di video kali ini kita bakal coba bahas apa aja sih perubahan yang ada di Poco M3 setelah update ke MIUI 12.0.7. Mungkin juga video ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya. Jadi saya minta maaf banget kalau misalkan uploadnya agak sedikit lama. Karena sebelumnya saya nge-ekspor dulu si Poco M3 ini apa aja perubahan yang ada, terus juga apa aja permasalahannya yang ada. Di sini kita ekspor semua ya guys ya. Kemarin seharian saya nge-ekspor si Poco M3 ini setelah update. Dan sekarang saya bakal coba sharing pengalaman saya setelah update si Poco M3 ini ke MIUI 12.0.7. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Nah, sebelum lanjut videonya, di sini saya pengen ngasih tahu dulu aja kemungkinan ya guys ya, di bulan ini bakalan banyak HP yang bakalan dapat updatean terbaru. Mungkin nanti Redmi 9 selanjutnya, atau enggak Redmi 9T ataupun Redmi Note 9 lagi. Ya, kemungkinan di bulan ini bakalan banyak update untuk semua device Xiaomi ya guys ya. So, sekarang kita bakal fokus ke masalah updateannya. Nah, si Poco M3 ini sebenarnya untuk masalah updateannya nggak terlalu banyak ya guys ya, dan emang bisa dibilang untuk size-nya pun juga pas waktu di-update itu cuman sekitaran 615 MB aja. Jadi yang diupdate pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini updateannya cukup lumayan penting ya kalau menurut saya. Dari mulai stabilitas sistem yang ditingkatkan, terus juga sistem yang menjadi lebih cepat alias lebih lancar ya guys ya. Jadi yang di-upgrade dari versi sebelumnya ke versi 12.0.7 ini buat device Poco M3 itu masalah performa. Berarti alhasil performanya si Poco M3 ini bakalan lebih ngebut daripada versi sebelumnya ya guys ya. Nah, sebelum kita bahas ke lebih dalam, kita bakal coba lihat apa aja sih yang berubah dari Poco M3 ini setelah update ke MIUI 12.0.7 ini ya guys ya. Sebenarnya untuk perubahannya nggak terlalu banyak ya guys ya. Dari UI-nya di sini bisa dibilang sama aja. Cuman ada beberapa detail kecil yang menurut saya ada berubah ya guys ya. Di sini dari mulai icon baterainya, ya, alias baterai statistik. Kalau misalnya kita buka aplikasi baterai, di sini bisa dibilang beda ya guys ya daripada versi sebelumnya. Di sini lebih detail untuk masalah penggunaan waktunya guys. Lalu di sini kalau misalnya kalian perhatikan untuk masalah fitur power monitoring dari Poco M3 ini berubah ya guys ya. Dan ini berubahnya menurut saya aneh ya guys ya. Dan di sini nggak ada APS yang tampil. Yang menurut saya cukup aneh aja. Di sini cuma nampil suhunya aja, tapi APS-nya nggak nampil pas waktu main game. Jadi menurut saya ini tampilannya jadi agak aneh untuk fitur power monitoring buat si Poco M3 setelah update ya guys ya. Nah, di sini saya juga bakal coba nyinggung masalah RAM-nya si Poco M3 karena banyak banget isu katanya tuh RAM-nya dimakan habis oleh sistem, bahkan sampai ada yang tersisa 1 GB aja. Ya, kalau menurut saya untuk sistem UI-nya emang bisa dibilang memakan RAM yang cukup besar ya guys ya. Di sini bisa dibilang cuman tersisa 1,9 GB aja untuk device Poco M3 saya ya guys ya. Jadi untuk masalah RAM kemungkinan masih sama seperti di versi sebelumnya dan bisa dibilang masih boros ya untuk masalah penggunaan RAM-nya. Lalu sekarang kita bakal coba untuk masalah bahas performanya, karena yang ditingkatin dari updatean sebelumnya itu masalah performa dan kestabilan sistem ya guys ya. Di sini kalau misalkan saya lihat sejauh ini buat UI-nya agak sedikit cepet ya guys ya. Di sini buat ngebuka aplikasi, closing aplikasi, buka tutup aplikasi masih bisa dibilang smooth banget. Ya, yang menurut saya untuk kestabilan sistemnya emang bener adanya. Cuman peningkatannya bisa dibilang ya sekitaran 30%-an. Ya, walaupun nggak cukup tinggi banget ya guys ya. Tapi ini lumayan jadi agak smooth untuk perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Terus juga di sini saya udah tes juga menggunakan aplikasi Antutu untuk kita mendapatkan skornya ya guys ya. Apakah ada peningkatan untuk masalah performanya? Di sini kita bakal coba. Nah, di versi sebelumnya si Poco M3 ini di 12.0.5 cuman mendapatkan skor di kisaran 167 ribuan. Dan sekarang setelah update ke MIUI 12.0.7 ada peningkatan, walaupun peningkatannya nggak cukup drastis ya guys ya. Di sini kita bisa mendapatkan skor di kisaran 175 ribuan ya guys ya. Berarti meningkatnya ya lumayan ya 10 ribuan. Tapi di sini cuma masalah skor, jadi nggak usah dijadiin patokan ya guys ya. Nah, terus juga buat diajak ngegame si Poco M3 ini lumayan
lumayan bisa dibilang agak lancar ya guys ya. Di sini buat main game dengan settingan rata kanan, si Poco M3 ini bisa mendapatkan FPS di kisaran 45 sampai 49 FPS yang menurut saya ini udah cukup baik ya guys ya. Lalu buat main game paling cacat dan paling burik di Play Store yaitu game PUBG Mobile, si Poco M3 ini baru dapat di settingan smooth high aja. Untuk masalah settingan grafiknya nggak ada perubahan yang cukup signifikan ya guys ya. Terus juga buat main game Genshin Impact, si Poco M3 ini masih bisa dibilang ngap-ngapan ya guys ya. Jadi menurut saya untuk masalah performanya buat main game walaupun ada peningkatan, tapi peningkatannya nggak cukup drastis ya guys ya. Yang penting di sini untuk masalah performanya hanya ditingkatkan untuk masalah kestabilan sistemnya aja, bukan performa untuk bermain game ya guys ya. Lalu bagaimana untuk perkembangan dari sektor kamera, layar, dan baterai? Ya sejauh ini untuk masalah kameranya nggak ada perubahan ya guys ya untuk masalah updateannya, karena di sini lebih fokus ke masalah kestabilan sistem. Terus juga untuk masalah baterainya di sini bisa dibilang sama aja daripada versi sebelumnya. Lalu untuk masalah layarnya di sini cukup masih responsif si Poco M3 ini. Walaupun memang untuk masalah layarnya ada isu yang dimana katanya layarnya delay, terus juga nggak responsif. Tapi sejauh ini saya pakai Poco M3 masih bisa dibilang cukup responsif ya guys ya. Jadi untuk masalah kendala tersebut mungkin itu user itu aja yang ngalamin hal tersebut ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah untuk kesimpulannya sendiri, setelah upgrade si Poco M3 ini ke MIUI 12.0.7 ini menurut saya ada cukup perubahan yang bisa dibilang ya lumayan penting ya guys ya, terutama dari segi performa dan kestabilan sistem. Yang menurut saya di sini kestabilan sistemnya lebih ditingkatkan daripada versi sebelumnya. Intinya nggak ada fitur yang dihilangin setelah update ke MIUI 12.0.7 si Poco M3 ini. Beda nggak kayak Redmi Note 9, setelah update makin tambah kacau. Yang menurut saya itu jadi kekurangan yang cukup drastis ya buat device Redmi Note 9. Bukannya tambah beres, malah tambah hancur tuh si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5. Nah kita doain aja semoga si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.6 ataupun 12.0.7 semoga lebih optimal dan fitur yang dihilangkan semoga dikembalikan ya guys ya. Dan intinya untuk teman-teman yang pengen update si Poco M3 ini bisa aja update, karena untuk masalah perubahannya di sini bisa dibilang cukup drastis ya guys ya, dan saya rekomendasiin teman-teman untuk update kalau misalkan udah nggak nyaman di versi sebelumnya ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika request dari video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @admintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Dan jangan lupa juga nih join ke komunitas Telegram Sadapin Tekno Community, untuk linknya ada di deskripsi ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika request dari video ini. Saya pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day. Poco M3 ya bisa dibilang lebih baik lah daripada Redmi Note 9 setelah update makin hancur.